Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 dari 5 orang pelaku perampasan sepeda motor dengan modus membohongi korban terkait isu tabrak lari akhirnya diciduk polisi. Gelar nonton bareng Liga Inggris secara ilegal, 8 kafe dan restoran diberi sanksi tegas. Museum Perkebunan Indonesia menghadirkan ruang imersif perkebunan pertama di Medan sebagai sarana edukasi kelapa sawit. Gelar nonton bareng Liga Inggris secara ilegal, 8 tempat usaha yang terdiri dari kafe dan restoran didatangi petugas Subdit Perindustrian Perdagangan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Petugas menyita sejumlah perangkat yang dijadikan sarana nobar ilegal. Setelah nonton bareng siaran olahraga secara ilegal selesai digelar, Selasa siang, petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara mendatangi 8 kafe dan restoran di Medan. Penindakan dilakukan petugas karena kafe dan restoran ini telah menggelar acara nobar siaran olahraga, diantaranya Liga Primer Inggris yang hak siarnya dimiliki grup MTEK. Sementara kegiatan nobar ini dilakukan secara ilegal atau tak berizin. Sejumlah perangkat yang dijadikan sarana nobar ilegal pun disita, seperti proyektor dan televisi. Langkah hukum ini diambil oleh pihak Indonesia Entertainment Group atau IEG setelah somasi yang sebelumnya sudah dilayangkan tidak digubris. Kami menghimbau kepada para venue dan pelaku usaha yang ingin melakukan nonton bersama secara khusus Liga Inggris, Liga 1, Proliga, dan konten sports lainnya milik ACM Group untuk tidak melakukan kegiatan nonton bersama secara sembarangan. Kami tidak segan untuk memproses secara hukum kepada para venue yang masih melakukan nobar secara sembarangan atau ilegal. Pelaku usaha yang menggelar nobar ilegal terancam sanksi hukum berupa penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Bagi venue-venue yang memang menayangkan Liga Inggris tanpa lisensi, tanpa izin daripada IEG sendiri, sebelumnya sudah kami kirimkan somasi, surat peringatan 1, 2, 3, dan ada beberapa venue yang coba menghubungi, namun memang tidak sesuai dengan ekspektasi yang memang kami harapkan, sehingga kemudian hari ini kami mengambil tindakan tegas berupa penindakan langsung ke venue-venue yang memang menayangkan Liga Inggris tanpa izin. IEG mengimbau agar tindakan nobar ilegal di-stop. Jika ingin menggelar acara nobar siaran olahraga yang hak siarnya dimiliki MTEK, pelaku usaha dan warga dapat mendaftar terlebih dahulu pada pihak IEG. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. 2 dari 5 orang pelaku perampasan sepeda motor dengan modus membohongi korban terkait isu tabrak lari akhirnya diciduk polisi. Petugas menyita sepeda motor hasil curian, sementara 3 pelaku lain masih dalam pengejaran. Menggunakan baju tahanan dan borgol, kedua pelaku pencurian sepeda motor ini hanya tertunduk saat digiring petugas ke ruangan penyidik Polres Serdang Bedagai. Penangkapan tersangka berinisial ACM 22 tahun dan JFS 27 tahun dilakukan di tempat persembunyiannya di Dusun 1 Desa Firdaus, Kecamatan Seirampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Keduanya adalah anggota komplotan 5 pencuri sepeda motor. Mereka tertangkap saat berniat melakukan pencurian sepeda motor yang sering mereka lakukan di 2 lokasi berbeda, yaitu Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi. Karena pencurian tak membuahkan hasil, kelima pelaku membuat rencana baru dengan mengelabui salah seorang warga dengan menyebut sepeda motor milik korban diduga terlibat kasus tabrak lari. Tanpa berprasangka buruk, sang korban pun mengikuti kemauan pelaku. Sesampainya di salah satu tempat, kelima pelaku memepet korban dan langsung merampas sepeda motor milik korban. Tak hanya itu, telepon genggam milik korban pun turut diambil pelaku. Tidak terima dengan tindakan para pelaku, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serdang Bedagai. Menurut polisi, kejadian ini bukan pertama kalinya dilakukan pelaku. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti sepeda motor curian seharga 26 juta rupiah. Sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Kejadiannya sudah 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 Juni di Gardena, Kecamatan Serapa,
Kemudian yang kedua tanggal 9 Juli di Sebamban, Kecamatan Sebamban. Berhasil kita sita dari tangan tersangka adalah satu buah sepeda motor seharga 26 juta. Sementara yang masih dalam perburuan kita ada 3 orang, yaitu inisial F, JM, dan JF. Akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Beralih ke informasi lainnya, Museum Perkebunan Indonesia di Medan menghadirkan pertunjukan visual 4 dimensi. Ruang imersif perkebunan ini menjadi sarana edukasi kelapa sawit untuk mematahkan isu negatif tentang kelapa sawit. Dengan menggunakan teknologi AI, ruang imersif ini memungkinkan pengunjung menjelajahi sejarah perkebunan lewat proyeksi video mapping 360 derajat. Dalam ruangan berukuran 5x6 meter ini, pengunjung akan disajikan dengan tayangan video berdurasi sekitar 25 menit. Pengunjung diajak untuk merasakan seolah-olah berada dalam perkebunan sawit dan menyaksikan proses sawit dari hulu hingga ke hilir. Tak hanya mengenalkan sejarah kelapa sawit kepada masyarakat, tayangan edukasi seputar kelapa sawit seperti ini juga diharapkan mampu menepis isu negatif terkait kelapa sawit yang merebak hingga ke luar negeri. Saya minta kalau setelah ini tadi dikembangkan seperti yang saya sampaikan tadi itu, artinya bagaimana kita bisa menjawab kampanye-kampanye negatif yang di luar negeri melalui visualisasi ini tadi ya, melalui visualisasi dari ruang imersif ini. Insya Allah nanti akan saya tawarkan kepada perwakilan-perwakilan kita di luar negeri ya. Misalnya saya sudah waktu itu ditawarkan oleh Duta Besar Belanda, ada suatu ruangan di Amsterdam di sana yang itu bisa dimanfaatkan untuk ini. Jadi sementara Direktur Eksekutif Museum Perkebunan Indonesia menyebutkan dibuatnya ruangan ini selain untuk menepis semua kampanye negatif dari negara Eropa, juga bertujuan memberikan banyak pengetahuan kepada kaum milenial terkait tanaman kelapa sawit. Dengan demikian, para generasi muda yang kini lebih tren disapa kaum milenial sangat memahami perkembangan pertumbuhan hingga pada manfaat kelapa sawit. Jadi ruangan ini adalah merupakan satu ruangan tayangan digital, merupakan multimedia 5 dimensi ya. Mengangkat tema kelapa sawit ini juga salah satunya untuk menghempang black campaign yang terjadi tentang sawit buruk ya, yang terutama yang ada di Eropa. Pembangunan ruangan imersif ini diharapkan tidak hanya dilakukan di Indonesia, melainkan dapat didirikan di kantor perwakilan negara Indonesia yang ada di Uni Eropa. Edukasi seperti ini diharapkan mampu menepis kampanye negatif yang berkembang di sejumlah negara yang menuduh kelapa sawit tidak sehat, merusak lingkungan, dan menjadi penyebab penggundulan lahan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.